Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba telaah lebih dalam satu bagian yang menurut saya pribadi kuat sekali ya dari kitab Roma. Tepatnya di pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kita juga punya beberapa analisis teologis yang menarik nih. Intinya tentang keyakinan iman yang kokoh. Siap ya kita bedah bareng? Siap, ini bagian yang luar biasa memang. Langsung aja ya, ayat 31 itu kan langsung melempar pertanyaan kunci. Jadi apalagi yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wah, ini benar-benar jadi pembuka yang mantap ya. Menetapkan panggungnya gitu. Betul, betul. Dan yang ditekankan dari analisis kita ini gini, teks ini kan awalnya buat jemaat yang lagi susah ya menghadapi penganiayaan hebat. Tapi pesannya itu relevan banget buat siapa saja yang lagi bergumul hari ini. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan yang ya manis didengar aja, bukan. Ini fondasi teologis yang solid. Tentang apa? Tentang betapa amannya kita dalam kasih Tuhan. Analisisnya menyoroti gimana Paulus dengan berani bilang di ayat 38 dan 39 bahwa tidak ada satu hal pun, penderitaan, kuasa gelap, bahkan kematian itu sendiri yang bisa memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Wow, itu klaim yang luar biasa kuat ya. Jadi pertanyaannya, kenapa keyakinan ini bisa begitu kokoh? Apa dasarnya menurut telaah kita ini? Nah, dasarnya itu ya tindakan Allah sendiri. Bukan perasaan kita, bukan usaha kita. Ayat 32 itu jelas banget. Allah Bapa, dia nggak menyayangkan anaknya sendiri. Dia menyerahkannya untuk kita semua. Terus ayat 34 nambahin lagi. Kristus itu nggak cuma mati, tapi dia bangkit. Dan sekarang dia ada di sebelah kanan Allah sebagai pembela kita. Analisis kita menekankan kata pembela di sini. Itu artinya dia aktif mewakili kita, memastikan status kita aman di hadapan Allah. Ya karena karyanya itu. Oke, jadi bukan harapan kosong ya, tapi kepastian. Tepat, kepastian yang akarnya itu pengorbanan dan kemenangan Kristus sendiri. Gitu. Oke. Jadi dasarnya kuat, yaitu karya Kristus. Tapi gimana dengan kenyataan hidup yang seringkali pahit? Teks ini kan nggak nutup mata soal kesulitan, kan? Sama sekali enggak. Justru di ayat 35 itu, Paulus nyebutin daftar yang gamblang banget. Ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya bahkan pedang. Analisis kita ini mengakui kok kalau penderitaan itu nyata. Bahkan kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk karakter kita. Ya supaya makin mirip Kristus. Sumber-sumber ini juga ngingetin kita ya. Ada perlawanan aktif loh dari dunia yang nggak suka sama nilai-nilai Kristus. Kan Yesus bilang gitu di Yohanes 15. Terus juga dari si iblis. Petrus bilang di 1 Petrus 5 ayat 8 dia kayak singa yang ngaum-ngaum cari mangsa. Jadi ya kesulitan itu diakui, sangat diakui. Tapi justru di tengah semua itu muncul janji kemenangan. Ayat 37 itu loh, lebih daripada orang-orang yang menang. Rasanya kok kontras banget ya sama daftar penderitaan tadi. Gimana sumber kita ngejelasin ini? Benar. Kontrasnya itu disengaja untuk nunjukin betapa luar biasanya kasih Kristus itu. Kemenangan ini, maksudnya bukan kita jadi bebas masalah gitu ya. Bukan, tapi kita menang di dalam masalah itu oleh kekuatan Dia yang mengasihi kita. Analisis ini mengaitkannya dengan janji lain di Alkitab yang Anda sertakan juga. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan janji kasih jalan keluar dalam pencobaan supaya kita bisa nanggung. Terus Yakobus 1 ayat 12, ada mahkota kehidupan buat yang bertahan. Jadi kemenangannya itu lebih ke ketahanan ya. Kesetiaan yang dimampukan oleh kasih Kristus. Betul sekali, itu intinya. Kalau gitu, secara teologis nih, gimana analisis ini membingkai keseluruhan pesan Roma 8 ini? Ada semacam kerangka besarnya gitu. Ada. Analisis ini melihat bagian ini sebagai penegasan kuat dari prinsip-prinsip reformasi yang sering diringkas jadi 5 sola itu loh. Contohnya ya, sola gratia, anugerah semata. Itu jelas banget di ayat 32. Allah yang berinisiatif kasih anaknya, bukan karena kita hebat atau layak. Terus sola fide, iman semata. Kelihatan di ayat 33-34. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman kita pada Kristus yang mati dan bangkit buat kita. Oke, terus yang lain. Solos Kristus, hanya Kristus. Ya itu tadi, Kristus satu-satunya perantara kita,
pembela kita di ayat 34. Semuanya ini ujung-ujungnya buat soli deo gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Karena keselamatan ini ya karya Dia, dari A sampai Z. Dan kita tahu semua ini dari mana? Ya, dari sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi keamanan kita itu mutlak, karena ini pekerjaan Tuhan, bukan kita. Gitu kerangkanya. Apa artinya semua ini secara praktis? Apa yang bisa kita bawa pulang dari penelaahan kita ini? Pesan utamanya sih ya, sebuah ajakan. Ajakan untuk hidup dengan keyakinan penuh akan keselamatan Anda. Maksudnya, keyakinan yang nggak goyah hanya karena perasaan lagi nggak enak atau situasi lagi sulit. Tapi keyakinan yang sandarannya teguh pada janji dan karya Allah. Kan itu nggak berubah artinya. Ya, berani hidup dengan iman yang aktif meskipun lagi di bawah tekanan. Terus, izinkan kesulitan itu membentuk Anda, jadi lebih kuat, lebih mirip Kristus. Jangan malah jadi pahit atau putus asa. Dan kuncinya? Kuncinya, ya tetap berakar pada firman Tuhan dan doa. Karena disitulah sumber kekuatan sejati kita bisa ditemukan. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, Roma 8:31-39 ini kayak sebuah deklarasi kemerdekaan rohani gitu ya, dan jaminan keamanan yang paling puncak buat orang percaya. Iya, bisa dibilang begitu. Nggak peduli badai apapun yang Anda hadapi, mau itu tantangan dari luar atau pergumulan di dalam diri, kasih Allah dalam Kristus Yesus itu jangkar yang nggak tergoyahkan. Betul sekali. Seperti yang diulang-ulang dari ayat 37-39 itu kan, tidak ada satupun kekuatan di alam semesta ini yang sanggup memisahkan Anda dari kasih-Nya. Kemenangan akhir itu sudah pasti, sudah dijamin oleh Dia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif yang diangkat dari bagian aplikasi di sumber kita, khusus untuk Anda renungkan. Pertanyaannya gini, di tengah berbagai ujian hidup yang pasti datang silih berganti, apakah Anda bersedia menjadi pribadi yang tahan uji, yang memilih untuk berpegang teguh pada janji kepastian kasih Allah ini? Sesuatu untuk kita renungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di penelaahan berikutnya.